Renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 12 dengan judul Ucapan Syukur dan Nasihat untuk Bertekun. Saudaraku, ada pepatah yang mengatakan, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Pepatah ini biasanya digunakan untuk sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan, entah itu dalam ikatan berpacaran ataupun dalam ikatan perkawinan. Namun dalam hal ini izinkan saya untuk menggunakan pepatah ini dalam hubungan persahabatan. Saudaraku yang terkasih, ada orang yang mendasari persahabatannya dengan ketulusan. Tetapi ada juga orang yang mendasarkan persahabatannya karena ada sesuatu yang diinginkan dan yang dapat menguntungkan dirinya. Misal, karena orang tersebut kaya, memiliki jabatan, dan juga kedudukan, maka orang banyak berupaya untuk mendekati dirinya dan ingin bersahabat dengannya. Dan kadang tidak sedikit orang mengaku-ngaku bahwa ia adalah saudara. Nah, tapi ketika orang itu sudah tidak lagi mempunyai apa-apa, dengan mudah ia ditinggalkan, ia tidak dianggap, bahkan tidak dipandang sedikit pun. Saudaraku, inilah persahabatan dunia yang jika menguntungkan didekati, tidak menguntungkan ya ditinggalkan, seperti pepatah yang saya sebutkan tadi. Tapi berbeda dengan persahabatan di dalam Tuhan. Persahabatan di dalam Tuhan terikat oleh kasih Kristus. Sehingga yang dipikirkan bukan lagi apa yang kudapatkan, tapi apa yang dapat aku berikan. Persahabatan seperti ini ditunjukkan oleh Rasul Paulus melalui hubungan persahabatannya dengan Timotius. Di satu sisi, Rasul Paulus menempatkan dirinya sebagai bapa rohani bagi Timotius. Tapi di sisi lain, Rasul Paulus menempatkan dirinya sebagai rekan sekerja sekaligus sebagai sahabat bagi Timotius. Di mana ketika Timotius muda yang harus menjalankan misi Allah yang tidak mudah, disitulah peran Rasul Paulus sebagai seorang sahabat. Ia hadir untuk mendukung, menguatkan, menyemangati Timotius. Di sini Rasul Paulus sama sekali tidak mengambil keuntungan apa-apa dari Timotius, tapi malah sebaliknya. Rasul Paulus memberi dukungan yang terbaik bagi Timotius. Nah, saudaraku, persahabatan seperti ini sangat langka di zaman sekarang. Tidak mudah menemukan sahabat yang mau memberi dirinya dalam persahabatan yang ada. Hanya Kristus dan orang-orang pilihannya saja yang mampu menghadirkan dirinya sebagai sahabat sejati. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Contohnya Rasul Paulus dan Timotius, beda usia, beda generasi, tapi mereka bisa bersahabat dengan baik. Contoh yang lain, Jonathan dan Daud, anak raja dan anak gembala, bisa bersahabat. Kira-kira apa yang dapat mempersatukan mereka? Uangkah? Jabatankah? Atau kedudukankah? Bukan.
bukan itu, tetapi kasih yang mengikat dan mempersatukan mereka. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Nah saudaraku, melalui nas ini saya ingin mengajak kita untuk menghadirkan diri kita sebagai sahabat bagi orang lain, yang tidak memikirkan apa yang akan saya dapatkan, tetapi apa yang dapat saya berikan. Dan biarlah kasih Tuhan menjadi dasar persahabatan kita dengan orang lain. Tuhan memberkati, tetap semangat, selalu bahagia, jaga kesehatan. Shalom.